Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmiati dengan NIM 19 10 30 10 15 dari kelompok 5A2. Di sini saya akan melakukan praktikum 9 yaitu kapsulitis adhesiva pada frozen shoulder. Di mana frozen shoulder itu merupakan kekakuan dan pemendekan serta pertumbuhan jaringan parut di sendi shoulder yang disebabkan oleh impingement atau penekanan di area tertentu. Kemudian kapsulitis adhesiva itu merupakan terjadinya peradangan pada kapsul sendi dan terjadinya kekakuan sehingga terjadilah impingement karena tidak simetrisnya gerakan atau tidak balance. Kemudian impingement ini mengkikis beberapa bagian shouldernya terutama pada kapsulnya sehingga terdapat kumpulan jaringan parut yang tidak biasa. Jaringan parut tersebut bisa tumbuh di tendon rotator cuff atau tendon-tendon bicep. Setelah tumbuh maka timbul peradangan pada tendon terutama sehingga bisa terjadi kerobekan. Karena terjadinya kerobekan tersebut sehingga terjadilah frozen shoulder. Kemudian ROM normal pada shoulder itu fleksi 180 derajat, kemudian ekstensi 45-60 derajat, abduksi 30-50 derajat, kemudian rotasi 90 derajat. Kemudian otot-otot pada rotator cuff itu ada subscapularis, infraspinatus, supraspinatus, dan teres minor. Selamat siang Bu. Ya. Perkenalkan, saya fisioterapis Dami yang bertugas pada siang hari ini. Nah, sekarang saya akan menanyakan identitas Ibu dulu ya. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa ya? Ibu Husnul. Ibu Husnul. Umurnya berapa ya Bu? 40 tahun kurang lebih. 40 tahun ya. Terus alamatnya Ibu? Di Raja Kidul. Raja Kidul. Terus pekerjaan Ibu apa ya Bu? Sebagai tukang laundry. Tukang laundry. Baik. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vitalnya dulu ya Bu. Sekarang saya akan mengenai Ibu. Baik, di sini tensi Ibu normal ya, 120. Selanjutnya saya akan memeriksa nadi Ibu sama pernapasan Ibu, sama suhunya ya Bu. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan Ibu, Ibu keluhannya apa ya Bu? Ibu nyeri bahu pada sebelah kiri. Nyeri. Nyeri terus kayak nggak bisa digerakin. Oh, kayak agak kaku-kaku gitu ya Bu? Ya. Oh ya. Terus itu terjadinya kapan ya Bu? Sejak kapan nyeri pada bahunya? Kurang lebih 1 bulan yang lalu sih Mbak. 1 bulan yang lalu ya. Oke. Terus itu penyebab dari nyerinya itu apa ya Bu kira-kira? Awalnya kan saya lagi kerja di laundry kan ya, terus saya mengangkat ember jemuran tuh yang kayak berat banget gitu. Iya. Jadinya pas saya angkat nyeri. Nyeri. Oh gitu ya Bu. Ibu ada riwayat penyakit keluarganya nggak? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan orientasi tes dengan gerakan abduksi dan elevasi bahu, di mana di sana pasien tampak sedikit kesakitan pada bagian shoulder kiri dan sedikit sulit melakukan gerakan dengan baik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fungsi dasar pada shoulder, di mana kita instruksikan pasien untuk fleksi shoulder. Nah, pada saat fleksi itu pasien agak merasakan sedikit nyeri dan gerakannya terbatas. Dan gerakan ekstensi, pasien juga merasakan agak sedikit nyeri dan terbatas. Kemudian selanjutnya gerakan adduksi dan gerakan abduksi. Ada lagi gerakan eksorotasi dan gerakan endorotasi. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan spesifik yaitu palpasi, di mana tujuannya untuk mengetahui apakah adanya spasme otot. Di mana tekniknya itu pasien dalam posisi sitting atau duduk dan fisioterapis mempalpasi bagian ototnya.
Kemudian selanjutnya yaitu Jargesen test, di mana tujuannya untuk mengetahui adanya tendinitis bicepitalis, di mana tekniknya yaitu pasien memfleksikan L-plus 90 derajat dan supinasi lengan bawah. Kemudian pasien melakukan gerakan eksorotasi lengan melawan tahanan, di mana hasilnya yang didapatkan yaitu positif, pasien sulit melakukannya dengan baik karena timbul nyeri. Kemudian selanjutnya yaitu ada latihan speed test, di mana tujuannya untuk mengetahui adanya tendinitis bicepitalis, di mana tekniknya pemeriksa memberikan tahanan pada shoulder dalam posisi fleksi dan pasien melakukan gerakan pronasi dan ekstensi elbow. Hasil yang didapatkan yaitu positif, pasien sulit melakukannya dengan baik karena adanya nyeri. Selanjutnya yaitu Apply Scratch Test, di mana tujuannya untuk mengetahui kapsulitis adesiva dan tendinitis bicipitalis pada bahu, di mana tekniknya pasien dalam posisi berdiri dan diminta memegang daerah di sekitar angulus medialis scapula dengan tangan sisi kontralateral melewati belakang kepala. Nah, hasil yang didapatkan yaitu positif, pasien sulit melakukan dengan baik karena timbulnya nyeri. Tes selanjutnya yaitu ADAP test, di mana kita tes pasien untuk mengambil HP toan kan boleh toan nanti terakhir ti kita ambil tak. Nah, selanjutnya yaitu mengambil barang, mengangkat barang. Selanjutnya yaitu menyisir rambut. Sakit ya? Ya. Nah, setelah itu kita memberikan tes nyeri menggunakan VAS, visual analog scale. Kemudian kita instruksikan pasien untuk menggeser VAS-nya seperti ini, di mana tes nyeri ini ada 3, nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri gerak. Sekarang pada saat diam kita menggeser sampai mana nyerinya. Oke. Pada saat ditekan, oke, silakan digeser. Kemudian saat digerakkan, permisi ya Mbak. Oke, ya. Silakan digeser. Kemudian di sini diagnosa fisioterapinya yaitu adanya gangguan fungsional lengan sinistra akibat frozen shoulder karena tendinitis bicepitalis. Kemudian problematika fisioterapinya yaitu spasmo-otot supraspinatus dan deltoideus tendon bicep brachii. Kemudian adanya nyeri, kelemahan otot pada rotator cuff, keterbatasan gerak, kemudian gangguan ADL, mengangkat barang, mengambil handphone atau menyisir rambut. Kemudian perencanaan fisioterapinya yaitu ada tujuan jangka pendeknya itu untuk mengurangi spasme, mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, kemudian meningkatkan lingkup gerak sendi, terus memperbaiki ADL atau aktivitas fungsionalnya. Kemudian tujuan jangka panjangnya yaitu mengembalikan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional pada lengan kiri. Kemudian selanjutnya yaitu kita ke intervensi fisioterapi, di mana yang pertama kita memberikan dengan ultrasound, tapi kita tidak mempunyai ultrasound, jadi kita lanjut saja ke memberikan masas, di mana masas ini fungsinya untuk merelaksasikan otot yang mengalami spasme, dengan dosis yang diberikan yaitu 3 kali seminggu. Masas yang diberikan yaitu shear play fraction dengan metode seperti itu dan dilakukan selama 3 menit.
Nah, selanjutnya yaitu kita memberikan strengthening, di mana strengthening ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan otot dengan dosis 3 kali seminggu, 8 kali pengulangan atau resistance optimal. Strengthening pada otot biceps deltoideus, supraspinatus, pectoralis major selama 3 menit, di mana di sana kita instruksikan pasien untuk menahan tangan kita, memberikan tahanan ke atas, seperti itu, menggerakkan ke atas, atau bisa juga menggunakan teraben. Karena kita tidak mempunyai teraben, kita menggunakan alat lain saja. Nah, seperti itu kita instruksikan pasien untuk mengangkat tangan ke atas. Nah, seperti itu. Dosisnya sama, yaitu 8 kali pengulangan dan dilakukan selama 3 menit. Selanjutnya yaitu stretching, di mana tujuannya untuk mengulur semua otot yang terlihat dalam gerakan bahu untuk meringankan spasme otot, di mana gerakan itu yaitu dinamakan dengan gerakan hold relax, di mana instruksikan pasien untuk mengangkat tangan semampunya, kemudian kita berikan tahanan di bawah. Setelah itu kita instruksikan pasien untuk menekan tangan kita. Nah, seperti itu, dan kita lakukan selama 8 kali pengulangan, dan setelah itu instruksikan pasien untuk rileks dan menambahkan ROM. Nah, hasil evaluasinya yaitu nyeri geraknya menurun, kemudian gerakan ADL mulai membaik seperti menyisir, kemudian setelah beberapa kali terapi nyerinya berkurang, kemudian spasme otot berkurang, ROM meningkat, kekuatan otot meningkat, dan ADL mulai membaik. Kemudian home program yang bisa diberikan kepada pasien yaitu memberikan gerakan-gerakan yang mudah dilakukan oleh pasien seperti gerakan aktif exercise, yaitu seperti fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, eksorotasi, dan indorotasi, dan memberikan program pasien melatih ADL atau kekuatan fungsionalnya seperti menyisir, mengangkat barang, kemudian mengambil barang, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.